Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD 1 Pendarungan, yang saya hormati perwakilan wali murid SD 1 Pendarungan, dan yang saya sayangi anak-anakku perwakilan SDN 1 Pendarungan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan kolaborasi pemetaan aset bersama warga sekolah SD Negeri 1 Pendarungan. Kedua kalinya, sholawat salam tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya Ibu Murni Winnie Rahayu, wali kelas 5, dan rekan saya Ibu Nenek Srihani, wali kelas 6, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan anak-anak yang sudah hadir untuk berkolaborasi bersama kami dalam pemetaan aset sekolah. Adapun kegiatan hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu kolaborasi pemetaan aset bersama warga sekolah, dan yang ketiga yaitu penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga memberikan manfaat bagi kemajuan lembaga kita. Al-Fatihah. Amin. Acara berikutnya yaitu kegiatan inti kolaborasi pemetaan aset bersama warga sekolah. Bapak Ibu, sebelumnya akan saya sampaikan tujuan pertemuan kita pada hari ini, yaitu identifikasi sumber daya sekolah sebagai aset atau modal atau kekuatan yang dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan juga tahu bagaimana pemanfaatannya demi peningkatan kualitas pendidikan di lembaga SDN 1 Pendarungan. Nanti akan ada pemaparan 7 aset. Di situ saya akan memaparkan aset yang pertama sampai yang keempat. Selanjutnya aset yang kelima sampai yang ketujuh akan disampaikan oleh rekan saya Bu Nini. Nanti harapannya kita bisa sama-sama bermusyawarah, sama-sama mengidentifikasi aset-aset yang kita miliki. Kita masuk ke aset yang pertama atau modal yang pertama, yaitu modal manusia. Modal manusia di sini berisi orang-orang penting yang berpengaruh dalam lembaga. Bu, apa semuanya tidak penting? Semuanya penting. Namun kita perlu memetakan siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan kemajuan sekolah seperti itu. Yang pertama kita petakan dari yang intern. Intern ini adalah orang-orang yang ada di dalam lingkungan sekolah. Monggo Bapak Ibu, yang ada di lingkungan sekolah kira-kira sinten mawon, siapa saja yang di dalam sekolah? Guru, guru, wali murid, kemudian Pak Dia tadi sinten Pak? Penjaga sekolah, guru, wali murid, penjaga sekolah. Terus sinten malih? Siapa saja? Tukang kebun, tukang kebun. Terus kepala sekolah, murid, sinten? Siapa lagi? Komite Bu, sampun. Terus
Ini yang kita bicarakan yang intern dulu yang ada di dalam sekolah. Tadi yang pertama bisa dicatatkan Bu Neneng sebagai notulen. Yang pertama tadi sinten? Guru. Kemudian wali murid. Terus kepala sekolah, komite, penjaga sekolah, tukang kebun, paguyuban Bu, kadosen Bu. Terus murid. Oke, terima kasih. Kami bacakan kembali yang intern atau yang ada di dalam lingkungan sekolah. Guru, wali murid, kepala sekolah, komite, penjaga sekolah, tukang kebun, dan paguyuban. Apakah ada tambahan Bapak Ibu? Sampun? Iya, matur suwun. Nah, dari orang-orang yang kita sebutkan tadi, kira-kira ada tidak selama ini yang sudah panjenengan lihat di sekolah kami yang sudah berkontribusi? Menurutnya Bapak Ibu panjenengan semuanya sudah berkontribusi, ya? Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu yang ekstern. Nah, ini yang ada di luar sekolah. Misalnya yang ada di samping-samping sekolah. Sinten bisa tetangga sekolah. Terus sinten mawon? Malih tetangga sekolah. Masyarakat desa Pendarungan Ibu, masyarakat desa Pendarungan. Lembaga yang lain Lembaga TK, PAUD. Oh nggih Bu, nggih matur suwun, lembaga lain Bu. Berarti gurunya nggih Bu, guru TK, guru PAUD. Ada lagi Bapak Ibu? Yang di luar? Saged tokoh agama, tokoh agama, ustaz-ustaz, tokoh masyarakat, boleh, terus Pak. Mungkin setelah RT RW ada siapa lagi? Pemerintah desa. Orangnya, kalau pemerintah desa kan itu masih lembaga. Kalau orangnya kira-kira siapa saja bisa kita sebutkan? Oke, katanya anak Pak Lurah begini, Pak Kades, terus siapa lagi? Pak Kepala Dusun, terus sampun nggih. Saya bacakan yang pertama ada tetangga sekolah, masyarakat desa Pendarungan. Lembaga Karang Taruna itu termasuk juga ya. Oh nggih. Itu pemuda ya teman-teman. Nggih, pemuda-pemudi Pendarungan. Ada banyak itu pemuda-pemudi Pendarungannya, nggih. Terus guru TK, guru PAUD, tokoh agama, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun. Terus kemudian pemuda-pemudi Karang Taruna. Ada lagi Bapak Ibu? Apa sampun? Sampun? Nggih. Kalau itu misalnya seperti kan biasanya anak-anak itu mendapatkan vitamin dan juga suntik. Bidan oh iya bidan wilayah Bu, bidan wilayah. Ada bidan wilayah. Terus biasanya kita kalau Bapak Ibu guru sekolah kaitannya kalau di kecamatan, kalau dalam lingkup desa mungkin kita dengan guru TK, guru PAUD. Kalau tingkat kecamatan Bapak Ibu monggo misalnya kalau guru-guru ada kegiatan biasanya di mana? Nah, nggih, terus kajian di Korwil Kersadi Kecamatan Kabak. Itu yang ruang lingkup kecamatan. Kira-kira kalau yang ruang lingkup kabupaten termasuk aset atau mboten? Kalau ruang lingkup kabupaten, nggih, apa kalau kabupaten? Dinas Pendidikan. Matur suwun. Sudah
Monggo. Misalnya modal sosial ini seperti ini. Mungkin menurutnya Bapak Ibu itu di sekolah ada salah satu forum perkumpulan yang sangat berpengaruh bagi sekolah. Bisa mungkin perkumpulan murid atau wali murid. Kira-kira apa Bapak Ibu? Perkumpulan. G, paguyuban Bu, paguyuban wali murid berarti G. Paguyuban wali murid. Paguyuban wali murid sudah masuk. Terus kemudian Bapak Ibu, selain perkumpulan wali murid, mungkin bisa G. KKG bisa masuk. KKG itu biasanya guru ya, guru. KKG sudah. Paguyuban KKG apa malih Bapak Ibu monggo. Kenapa? Struktur kelas boleh Mas Mati, pintar. Struktur kelas bisa masuk itu jaringan sosial tingkat siswa ya, luar biasa, terima kasih. Terus kemudian ada lagi tadi siswanya sudah struktur kelas, ada paguyuban wali murid, guru-gurunya ada KKG. KKG itu kalau saya kebetulan gabung di KKG guru kelas. Ada KKG guru pendidikan agama Islam Bu. Terus GPAI namanya biasanya GPAI. Kemudian KKGO. Terus mungkin niku Bu, kalau urutnya kepala sekolah niku masuk gitu. KTS, PGRI. Kemudian mungkin Bu Dani kita pernah niku nggih musyawarah mungkin di luar sekolah, di balai desa atau mungkin di tempat lain musrek bangdes. Kepanjangannya apa nih? Musyawarah rencana pembangunan desa. Oh, nggih, musyawarah rencana pembangunan desa. Matur. Saya bacakan kembali yang pertama yaitu tadi dari saya bacakan dari ruang lingkup yang dari kecil sampai yang meluas. Yang pertama ada struktur kelas tadi katanya Mas Latif, kemudian ada paguyuban wali murid, ada KKG ini ada KKG wali kelas, GPAI, KKGO, kemudian ada K3S, kemudian ada PGRI, ada Musrek Bangdes. Kemudian apakah ada tambahan Bapak Ibu? Sudah? Nggih, kalau puskesmas berarti bisa modal sosial juga Bu. Nggih, puskesmas Bu. Kelompok Darmawangi kemarin kader bencana alam Kabupaten Banyuwangi masuk nggih Bu nggih. Darmawangi. Pesertanya guru dan siswa. Kebetulan kemarin Bu Vina dengan anak-anak nggih Bu nggih kelas 4, 5, 6 nggih Bu nggih. Nggih, masuk. Bisa. Apa namanya Mbak Lela? Darmawangi. Kader bencana Kabupaten Banyuwangi. Itu kegiatannya apa itu? Bisa sedikit digambarkan gimana Mbak Lela? Kayak apa namanya Bu? PMR. Alam remaja. PMR remaja. Kemarin yang ikut Bu Vina dengan Mbak Lela dan teman-teman yang lain mana? Iya.
Terima kasih. Oke, perlu Bapak Ibu ketahui kemarin itu kami juga mengeluarkan Palang Merah Remaja SD kami, anak-anak kebanggaan kami dari kelas 4, 5, 6 yang ikut dalam acara Dharmawangi. Kebetulan saya tidak ikut, rekan saya yang ikut mendampingi. Jadi di situ anak-anak belajar tentang itu penolongan pertama kecelakaan. Jadi luar biasa nih, perwakilan dari SD kami sudah ikut acara itu di SD model. Terima kasih ya Mbak Lela ya. Oke, sejauh ini ada tambahan Bapak Ibu, boten? Bot? Selanjutnya yaitu model fisik. Nah ini model fisik ini yang terlihat Bapak Ibu. Model fisik ini bisa terdiri atas dua kelompok utama, yaitu bangunan dan infrastruktur atau sarana dan prasarana. Terus kemudian model fisik ini dipecah lagi menjadi dua, ada yang intern dan ekstern. Kalau yang intern dulu, Bu. Intern ini yang bangunan. Monggo kita sama-sama memetakan bangunan atau ruangan yang ada di sekolah kita ini ada apa saja Bapak Ibu? Kelas, kelas, musola, apalagi kantor, perpustakaan, apalagi aula, apalagi rumah dinas, Bu, terus Bu, perpustakaan, kamar mandi, ada lagi? UKS ya, dapur, ada lagi? Udah biasa. Nah, beri tepuk tangan buat anak-anak kita Bapak. Mereka sudah tahu semua dari bangunan yang ada di sekolah, karena setiap hari memang ada di sekolah ya. Mudah-mudahan juga tahu fungsinya ya. Tahu kan ya fungsinya ya? Terima kasih. Itu tadi bangunannya. Kemudian ini kita membaca, kita memetakan yang intern dulu yang ada di dalam sekolah. Bangunannya sudah, sekarang infrastruktur. Infrastruktur ini kaitannya dengan alat atau hal-hal yang lain yang menunjang untuk bangunan itu tadi. Contohnya misalnya mungkin PDAM ya. Kalau kita pakai bukan PDAM ya Bu. Nomor kalau di sini ini namanya HIPAM Bu, HIPAM. Oh, nggih Pak, nggih. Kepanjangannya itu saya masih belum tahu Pak. Nomor nih Pak, HIPAM. Himpunan masyarakat. Air, air. Oh, nggih. Paguyuban. Nggih, matur Pak. Karena saya itu hanya sebatas tahu HIPAM, tapi selama ini saya masih belum tahu kepanjangannya HIPAM itu apa. Nggih, matur suwun. Nggih, HIPAM. Infrastrukturnya HIPAM ya. Terus apa lagi kira-kira? Apalagi selain HIPAM apalagi? Nah, betul, listrik. Terima kasih Mbak Lala, listrik. Ada apa lagi monggo? Wifi, matur suwun kalian. HIPAM, wifi, napa? Laptop, nggih. Saged laptop, komputer sekolah. Pengeras suara. Napa Pak masane? Ngeprint? Niku printer ya Pak. Nggih, printer Bu. Printer. Terus apa? Oke, LCD proyektor, kipas, asik, apa? Ini, ya, ini tadi satu sama pengeras suara. Ada lagi nggak kira-kira? Ayo,
balai desa. RTH. Oke, RTH atau ruang terbuka hijau. RTH kita punya RTH itu RTH Kedayunan ya kan Bu? Kalau ini RTH Kedayunan. Ada lagi? Ya, lapangan itu termasuk RPH Mas Akif. Terus ada lagi kira-kira? Masjid, gitu, masjid kita ada berapa masjidnya? Ada 2. Nah, misalnya, ya masalahnya banyak. Belum Bu, belum ada balai dusun. Adanya rumah bapak kepala dusun Bu. Masih belum ada balai dusun Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Makam. Kalau makam itu tempat istirahatnya kita yang terakhir Pak. Iya itu tempat istirahat gitu Pak. Tapi sejauh ini kita memang masih belum ada program ke sana gitu Bu. Bapak Ibu kira-kira kalau kantor Korwilker itu masuk ya Bu Dani? Masuk ya. Kantor Korwilker. Kantor apa kali Bapak Ibu? Kantor Korwil sudah. Kantor Polsek, bisa kantor Polsek. Polsek apa? KUD, Koperasi Unit Desa. Kalau KUD itu mungkin nanti masuk yang sosial gitu nih, komunitas gitu ya. KUD ya, bisa ke sosial Pak. Kalau KUD. Terus kalau tadi kan lingkup kecamatan. Kalau yang lingkup kabupaten ada kantor dinas pendidikan Ibu Dani, kantor dinas pendidikan. Terus Bapak Ibu mungkin ada tempat bersejarah yang ada di Kabat, kecamatan kita, yang mungkin bisa dijadikan sebagai modal fisik ekstern. Macam apa? Apa Bu? Petilasan Prabu Kalangalun. Kumbang itu aku itu sejarah itu. Kumbang. Kumbang. Itu posisi letaknya yang pasti itu di mana sih Pak? Oh, Tersawan Game. Saya kan pernah tahu dulu kecil dikasih tahu di situ ada kuburan kumbang. Cuma saya sampai sekarang sudah dewasa itu tidak pernah tahu posisi yang pasnya itu di mana. Berarti di tengah-tengah sawah. Bukan yang di sana ya, tapi tahu itu rumahnya Bu Nasida Wali Murid. Itu di selatannya. Oh, itu siapa nih Pak? Sinten nih Pak? ya satu dari Prabu Tawangan itu. Oh. Petilasan tempat masjid, semedi gitu kan. Orang dulu itu kan sering dari wong-wong sering meletut-meletut. Oh, pelucutan mengenai. Makanya musuhnya kan komunis jadi meletus. Oh, Kumbang itu berarti ya pahlawan ya. Ada sangkut pautnya dengan ceritanya Prabu Tawangan. Oh, matur suwun. Tepuk tangan untuk Pak Prabu Bapak Ibu. Saya juga baru tahu ini sekarang. Bisa tahu ya posisinya atau? Ya, itu. Itu misalnya di kantornya. Oh. Kalau kemarau panjang di sini. Kalau Dawet itu ya Dawet kecil itu selama. Oh, supaya cepat hujan gitu. Oh, Nggak sampai hujannya atas luar Pak. Saya ini hanya sebatas tahu ada kuburan kumbang di situ. Cuma saya masih belum tahu posisi sejarahnya di mana, sejarah pastinya itu seperti apa. Itu masih belum tahu. Terima kasih sangat menambah wawasan saya ini. Terus ada lagi Bapak Ibu sampun? Perpusda masuk.
Perpusda, kemudian itu nggih Bu, gor sama apa namanya gor, kemudian dinas-dinas tempatnya itu kita kemarin tentang itu nggih Bu nggih, tentang damkar sama tentang lapas Banyuwangi nggih Bu itu berarti masuk ya. Gor, damkar dan dinas terkait kemarin Bu. Dinas terkait yang perlu itu provinsi. Ada tanggal Bapak Ibu sampun? Nggih, matur suwun. Sekarang yang keempat yaitu ngapunten kalau untuk yang infrastruktur yang ekstern tadi sepertinya hampir sama dengan infrastruktur yang ada di sekolah kita, ada wifi, ada komputer dan lain sebagainya seperti itu. Jadi bisa kita modal lingkungan atau alam. Kalau modal lingkungan ini merupakan aset yang sangat berpotensi atau potensi yang mungkin sudah kita gunakan atau bahkan masih belum kita gunakan, yang bernilai ekonomi dan dalam upaya pelestarian alam dan kenyamanan hidup sekaligus menunjang program sekolah. Modal lingkungan ini dapat dibagi menjadi dua, bisa intern dan ekstern. Jadi modal alam ini sudah tercipta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Bapak Ibu, yang memang sudah ada, bukan apa namanya? Modal alam ya. Tapi kalau misalnya modal lingkungan yang tidak alam gitu yang buatan manusia juga bisa dimasukkan seperti itu. Kalau yang modal alam maupun Bapak Ibu yang intern yang ada di dalam sekolah, ya bisa. Tumbuhan yang ada di sekolah gitu lagi. Ya, ada lagi Kak, tumbuh. Tumbuhan yang ada di sekolah. Kemarin kita pernah anak-anak kelas 5 dan yang sudah naik kelas 6, kita pernah melakukan program apa? Ya, buku super janji itu diaplikasikan di mana? Diaplikasikan di mana? Kalau di dalam ya, kita sebagai SDN 3 Bendarungan. Kalau yang di dalam sekolah di mana? Di ya kebun ya kebun sekolah. Apa namanya kebunnya sekolah? Saya ngerti. Jadi ada lahan kosong, tanaman, tumbuhan yang ada di sekolah. Terus ada apa lagi anak-anak mungkin yang biasanya dipakai kita aktivitas sehari-hari, olahraga itu di mana? Di luar halaman sekolah, betul. Tumbuhan yang ada di sekolah, kebun sekolah atau lahan kosong yang dimanfaatkan sebagai kebun sekolah atau yang lainnya atau taman sekolah, kemudian halaman sekolah. Ada lagi Bapak Ibu, sampun? Sekarang yang ekstern yang ada di luar kaitannya dengan lingkungan alam atau mungkin lingkungan yang itu buatan manusia yang berpotensi bagi kita. Misalnya mungkin kalau di SD teman saya itu ada yang itu Bu, ada pabrik sarden di Moncar sana. Mungkin di sini ada home industry, apa Bu? Ayam potong, apa? Pabrik RPK namanya Bu. Oh RPK, apa nih Bu? Ayam potong, rumah pemotongan ayam. Ya kita total buat Nisa. Tambah betul. Itu masuk pendarungan. Oh itu separuh pendarungan, separuhnya kedar. Oh tambah. Berarti masuk di pendarungan. Burung walet. Apa? Oh bukan Nisa. Itu namanya apa Bu? Sarang burung walet. Oh rumah sarang burung walet. Oh iya miripnya Mas Rangga Mas.
Ibunya masyarakat bersedianya bagaimana? Ya, matur suwun Bu Dani. Kemudian itu tadi ada lagi Bapak Ibu mungkin yang lainnya yang termasuk modal fisik yang ada di ekstern. Kenapa? Ayam geprek itu nggak bisa. Makanya paling keren juga gitu. Bisa gitu. Bisa dipakai usaha buat industri wali murid di sini anak padian. Biasanya padian ngajak olahraga di mana, Pak? Sungai Cawan itu masuk lingkungan alam di Bapak Ibu. Sungai Cawan. Kita punya Sungai Cawan. Rel kereta api di sana. Boleh. Rel kereta api bisa itu. Biar tahu ya kereta api ya. Tapi bisa telepon. Terus kemudian rel kereta api, sungai. Kalau tadi kan kayak RPA itu kan lingkungan yang sudah dibuat manusia. Ini kita bicara yang alam yang sudah ada. Sungai. Kemudian apalagi? Kecemaran itu, wah, cacaran itu mana? Cacaran. Oh, pantai gitu. Pantai. Kita pernah ke pantai. Ke pantai Cacaran, Banyuwangi. Yang sekarang pantai, terus sungai. Terus apa lagi Bapak Ibu? Apa yo? Mungkin anak-anak. Lapangan. Lapangan sampai Bu. Lapangan. Sawah. Apa Bu? Pas pramuka itu apa namanya? Apa? Belajar. Di kebun kan? Kebun iya. Kebun. Sawah, boleh. Ya, lewat sawah, lewat sungai ya, gitu ya. Terus ada lagi mungkin yang lingkungan. Mungkin nanti untuk yang ini gitu. Budaya untuk yang apa korwil, dinas itu masuk lingkungan gitu, lingkungan. Masuk Bu. Nah, lampu lingkungan fisik gitu ya. Cuma nanti mungkin yang modal lingkungan yang ini lebih menitipkan ke alam dan teman-teman. Sama yang tadi lingkungan yang sangat berpotensi ekonomi seperti wali murid itu tadi ya Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Ada tambahan? Ya. Kenapa? Laut sama pantai itu beda. Kalau laut itu berarti perairannya. Kalau pantainya itu di daerah dataran. Kenapa? Laut, ya bisa Bu, laut Bu. Bentar. Nah, bisa. Laut. Ya, laut sama pantai beda. Terima kasih Mbak Laila. Sudah ya? Selanjutnya yang kelima dan seterusnya akan disampaikan oleh rekan saya Bu Nini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Ini atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Pendaringan, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid perwakilan dan Bapak Ibu Guru SDN 1 Pendaringan serta anak-anak yang Ibu banggakan. Di sini saya akan melanjutkan aset yang disampaikan Bu Widi tadi. Sekarang kita masuk ke aset kelima, yaitu modal finansial. Jadi modal finansial itu yaitu modal yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan sekolah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa mencontohkan apa modal finansial yang ada di sekolah kita. Iya, dana bos. Terus apa lagi? SAS. Selain itu ada lagi kas kelas. Ada lagi selain itu? Ya.
boleh dana dari masyarakat. Selain itu yang biasanya diterima anak-anak dari bank. PIP masuk. Ada lagi selain itu? Tabungan. Garda ampuh. PKH. Oke, terima kasih Bu Fitri. Bisa masuk PKH. Masuk modal finansial ya. Terus ada lagi mungkin? Ada lagi? Indonesia Pindah PIP juga. Ada lagi mungkin Bapak Ibu selain BOS, PKH, PIP, garda ampuh ada lagi? Apa? Apa Mas Ratih? Bansos ya bisa masuk. Sudah mungkin ada lagi? Ya, itu tadi oke. Oke. Ada nggih biasanya iuran berapaan? Dana paguyuban. Dana paguyuban. Sampun Bapak Ibu tidak ada lagi? Oke, berarti dan modal finansial di sini yaitu dana BOS, SAS, kas sekolah, dana dari masyarakat, KIP atau PIP, tabungan, garda ampuh, PKH, bansos dan dana paguyuban. Yang selanjutnya yaitu modal politik. Jadi modal politik digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi modal politik ini pada umumnya berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Modal politik ini juga dapat bersifat struktural apabila merujuk pada atribut-atribut dalam sistem politik yang menajamkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini contohnya apa? Orangnya. Contohnya apa? Nggih. Kepala sekolah nggih, kepala sekolah. Terus komite RT RW. Polisi. Babinsa apa lagi? Mungkin? Ketua DPR nggih. Nggih, Pak Camat. Kadis. Presiden masuk Bu Widi? Masuk presiden, bupati. Nggih, presiden. Menteri, betul. Gubernur, jadi Pak Mas Ani. Napa malih Pak Mas Ani? Bupati. Pak Camat sudah. Pak Kades sudah ini. Pak Kades. Ada lagi Bapak Ibu? Anak-anak mungkin? Belum. Jadi modal politik di sini yaitu antara lain kepala sekolah, RT RW, kadus atau Pak Kades, polisi, babinsa, bupati, wali kota, ketua DPR, camat, presiden, menteri dan gubernur. Itu adalah modal politik yang ada di sekitar. Oh iya, Kolwitan Sarjit. Kolwitan ya. Sadis. Oh iya. Sudah. Sekarang kita memasuki aset ketujuh yaitu modal agama dan budaya.
Jadi modal agama dan budaya ini mengidentifikasi dan memetakan modal budaya serta agama yang merupakan langkah penting untuk melihat keberadaan, kegiatan, dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung maupun tidak langsung di dalamnya. Contohnya apa ini Bapak Ibu? Modal agama dan budaya. Oke, mulutan, tandong-tandongan, Isra Mi'raj. Napa malih Bu? Halal bihalal. Bisa nggih kebo-keboan. Petik laut ya. Budaya kan budaya sebelang. Nggih, sebelang gandrung. Ndok-ndokan masuk ke Bu budaya. Iya, mulutan untuk agamanya, ndok-ndokan untuk budayanya nggih, ndok-ndokan. Terus mama malih Bu. Ayo. Apa? Tumpeng sewu bisa. Kuntulan masuk Bu Widi. Iya, budaya. Budaya ya masuk kuntulan. Oke, sambung. Jaranan Bu. Bisa jalanan. Senengane kula nang jalanan. Jalanan. Ada lagi janger katanya Pak anu. Janger. Janger nggih. Masuk selamatan kampung Bu Widi, selamatan kampung. Pondok Ramadan Indah Merdeka. Pembelajaran takjil. Mimpi kasut yang juga masuk budaya. Mungkin itu apa budaya positif yang anak-anak sering lakukan Di sekolah. sekolah apa budaya sekolah kita yang setiap hari kita lakukan. Ngaji Asmaul Husna. Ya, membaca Asmaul Husna. Senam bisa. Iya, berdoa bersama. Jadi sebelum biasanya habis senam kan kita berdoa bersama di halaman. Sudah? Membaca surat-surat pendek masuk juga? Iya, membaca surat-surat pendek. Bisa periksa kerapian sebelum masuk kelas. Jadi modal agama dan budaya di sini adalah Maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, budayanya itu sebelang, tumpeng sewu, kebo-keboan, dendongan, kuntulan, jaranan, kencana wungu, dan janger. Sedangkan modal agamanya masuk itu pondok Ramadan ya, tambahan bagi-bagi takjil, membaca Asmaul Husna, senam, berdoa bersama, membaca surat pendek, dan periksa kerapian. Jadi itu tadi. Mengucapkan salam Oh nggih, mengucapkan salam ketika ketemu berguru. Iya, salim. Iya. Tadarus, ya, tadarus. Kalau tokoh-tokohnya mungkin Bapak Ibu, Iya. tokoh-tokoh dalam peran agama dan budaya ini yang ada di sini. Tokohnya orangnya. Oke. Tokoh agama. Ustadz, Ustadzah ya. Ya, itu masuk. Nah, jadi tokoh-tokoh dalam modal agama ini yaitu guru agama, ustadz dan kiai yang ada di desa Pendarungan.
Jumat sedekah. Ada apa bisa? Oh iya. Mungkin ada lagi? Wali Songo masuk? Iya. Wali Songo. Berbagi ke anak yatim. Berbagi pada anak yatim dan orang yang tidak mampu. Bapak Ibu, mungkin itu tadi 7 aset yang sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Windy, mungkin ada tambahan. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita semuanya tadi sudah menyelesaikan pemetaan aset atau modal atau kekuatan yang kita miliki yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan lembaga. Terima kasih banyak atas partisipasinya, atas pendapatnya Bapak Ibu dan anak-anak yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Semoga kegiatan pemetaan aset ini sangat bermanfaat bagi kita dan juga bagi kemajuan lembaga.